Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menjadi pembedah buku merevisi prinsip Muslim milenial. Buku ini keren banget. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibn Akbar sebagai pembedah pertama tadi sangat luar biasa. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Beiti Rahman PTIQ Jakarta, Bapak Jamil Abdul Aziz Wakil Dekan Inisiator acara, dan Bang Isur sebagai moderator. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ahmad Sarif Hidayatullah. Saya bisa dibilang seorang pembicara, saya seorang trainer semenjak waktu saya kuliah S1. Waktu itu saya pernah menyampaikan sebuah materi tentang public speaking waktu saya masih semester 3, dan itu pesertanya anak-anak Fakultas Dakwah, salah satu universitas di Tasik, semester 8. Gitu. Saya kenal betul dengan penulis buku ini, buku yang sangat luar biasa sekali, yaitu Iqbal Afif, karena waktu itu pernah satu pesantren dengan saya, dan Anda Iqbal ini memang salah satu santri yang rajin, gemar membaca Al-Quran, kemudian juga maka tidak salah kalau dia melanjutkan di PTIQ. Sekarang kalau tidak salah sudah semester 7, ya, malah lagi sibuk-sibuknya bikin skripsi mungkin, tapi dia sudah melampaui batas, sudah bikin buku dan dicetak oleh Gramedia. Keren, Iqbal. Di pesantren kami sebelumnya, saya cerita terbelakang dulu, di pesantren kami waktu itu Kiai memberikan tugas kepada anak-anak santri yang akan keluar ke pesantren untuk membuat sebuah buku dengan judul bebas, apapun itu. Dan kalau tidak salah waktu itu saudara Iqbal ini bikin buku yang berjudul bukan bacaan biasa. Ya, bukan bacaan biasa. Nanti mohon kalau ada kesempatan Iqbal bisa merevisi, membetulkan kalau misalkan judulnya salah. Waktu itu Iqbal menyelesaikan bukunya, judulnya bukan bacaan biasa, memuat tentang bagaimana keutamaan Al-Quran, membacanya, kemudian tadaburnya. Dan itu menjadi salah satu buku terbaik, kalau menurut saya. Dan saat ini, saat beliau kuliah, akhirnya muncullah buku yang kedua dan dicetak secara nasional. Alhamdulillah, keren. Saya jadi teringat seorang penulis. Mungkin teman-teman, kalau saya sebutkan, saya minta sebuah nama, siapa penulis Indonesia bestseller, pasti di benak Anda berpikir, yaitu Andre Hirata, seorang penulis Laskar Pelangi, atau Habibur Rahman Al-Shirazi, seorang penulis ayat-ayat cinta, yang novelnya laris, bestseller, bahkan difilmkan. Tapi ada satu penulis yang bukunya bisa dibilang sederhana, tapi gara-gara buku itu banyak orang yang melek dan bisa baca Al-Quran. Dan saya yakin mungkin teman-teman yang bergabung di Zoom ini pernah membaca buku itu, mempelajari buku itu. Saya sebut namanya Bapak As'ad Humam. Ada yang kenal Bapak As'ad Humam? Saya kasih lagi clue-nya, yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Beliau adalah penulis metode Iqra. Buku Iqra 6 jilid ini sangat sederhana. Beliau hanya menampilkan sebuah metode bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan benar dan cepat, dengan huruf-huruf hijaiyah, dipotong-potong alif, ba, ta, dan selanjutnya sampai Iqra 6, jilid 6. Tapi buku ini sudah dicetak sampai saat ini masih laris dan cetak ratusan juta mungkin. Gitu. Jadi saya berpikir untuk berkarya bisa jadi hal-hal yang sederhana dulu, tapi bisa menginspirasi oleh banyak orang. Nah, buku yang di tangan saya ini
cocok banget buat milenial karena buku ini sesuai dengan judulnya merevisi prinsip Muslim milenial karena mudah dipahami tapi kaya sekali akan inspirasi terus akan makna sehingga saya saja yang diminta untuk membedah buku ini saya jadi banyak belajar oleh buku ini dan saya kagum oleh Iqbal Afif kok bisa ya anak semester 7 PTIQ bisa membuat buku sekeren ini gitu. Teman-teman kalau saya lihat buku ini dari subbab pertama sampai akhir saya bertanya-tanya saat itu. Ini prinsip sama seperti pembedah pertama tadi Ustadz Idnan Akbar, prinsip muslim yang seperti apa yang harus direvisi. Kalau direvisi kan kalau menurut KBBI harus diperbaiki atau diperbaharui. Nah, ini prinsip-prinsip yang apa? Sementara kan prinsip itu menurut KBBI juga kebenaran yang menjadi pokok dasar pikiran dan bertindak. Ternyata ketika saya baca buku ini, oh, ternyata saya tahu arahnya ke arah mana. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Iqbal, saudara Iqbal ini sebenarnya bisa jadi itu kita lakukan dan seolah-olah benar kalau kata bahasa Iqbal Afif di bukunya ayat-ayat setan seolah-olah menunjukkan kebenaran tapi sesungguhnya ungkapan-ungkapan tersebut itu menyesatkan kita dalam kehidupan. Teman-teman semua, saya teringat karena di dalam buku ini banyak ungkapan-ungkapan yang seolah benar tapi sesungguhnya itu bisa menyesatkan kita. Kekuatan untuk bicara ini sangat penting sekali, seperti yang dilakukan oleh ibunda dari Jodie Foster, seorang aktor dari Amerika yang beliau saat kecil diberikan motivasi oleh ibunya. Saat kecil ketika dia menggambar, namanya anak kecil, ketika dia menggambar pasti nggak sebagus orang-orang besar, tapi kata ibunya, lukisan kamu paling indah seperti Picasso. Kemudian saat dia mempunyai masalah, ibunya berkata, Jody pasti bisa. Sampai akhirnya Jody menemukan impiannya menjadi seorang aktor peraih Piala Oscar. Dan kata-kata ini bisa tercetak di alam bawah sadarnya Jody sehingga menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah prinsip yang mendasar yang apa yang dia lakukan dia terus mengingat-ingat kata orang tuanya, dia pasti bisa, dia bangga dengan dirinya. Sesungguhnya Jody ini mengalami dari kata-kata ibunya bisa merubah tindakan yang lebih baik lagi. Teman-teman semua, saya lihat Iqbal Afif ini dalam bukunya ingin mencoba memperbaiki sesuatu yang mendasar, yang kita anggap benar dan bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Ternyata kata-kata itu bisa menyesatkan sesungguhnya. Nah, sama seperti halnya kita melihat film-film sinetron. Misalkan contoh seperti ini. Teman-teman kalau kita lihat film sinetron atau film-film azab, itu biasanya konsepnya adalah orang kaya itu jahat, tapi orang miskin itu baik. Kita diminta untuk memilih dua hal tersebut. Kaya jahat, miskin baik. Ditontonkan setiap hari oleh anak-anak kita. Orang kaya pasti jahat, orang kaya pasti pelit, orang kaya pasti nggak benar, dan orang miskin itu adalah orang yang baik, orang yang bijak, orang yang rajin sholat. Nah, sebenarnya itu bisa meracuni kita gitu, dan bisa jadi prinsip hidup kita juga. Bisa berubah tindakan kita setelah berulang-ulang nonton film-film sinetron yang ada di Indonesia. Karena kenapa film itu tidak mempertontonkan orang kaya baik, ya orang miskin juga baik. Kenapa harus jadi orang kaya harus jahat seperti itu? Makanya banyak orang-orang mempunyai
quotes atau kata-kata, nggak apa-apa miskin, yang penting kaya hati. Nggak apa-apa miskin, yang penting kaya hati. Kenapa harus jadi miskin dulu baru kaya hati? Kenapa nggak kaya raya dan kaya hati? Nah, ini sebenarnya ini yang ingin diungkapkan oleh Iqbal Afif dalam bukunya, tapi dalam perspektif Islam. Kemudian juga mungkin anak-anak milenial yang tadi disebutkan oleh uh, pembedah pertama, Ustadz Idnan, itu yang masih kadang anak-anak milenial ini kalau di dalam kamus bahasa Indonesia KBBI itu anak yang lahir di tahun 2000-an yang mengalami perkembangan teknologi tinggi. Jadi anak-anak ini biasanya dia punya idola dan menelan mentah-mentah apa-apa yang dikatakan oleh idolanya. Saya teringat oleh salah satu public figure, bisa disebut sebagai YouTuber juga. Dia pernah berkata nggak apa-apa nakal, asal tidak pakai narkoba. Kenapa public figure itu berkata tidak pakai narkoba, nggak apa-apa nakal, tidak pakai narkoba. Kenapa tidak jadi anak baik, tidak nakal, dan tidak pakai narkoba gitu? Karena kan dua hal ini dua yang kontradiktif gitu ya. Jadi kita diminta untuk memilih hal-hal yang salah gitu. Nah, hal seperti ini yang perlu difilter, dibahas secara mendalam oleh teman-teman milenial. Karena biasanya anak milenial ketika mendapatkan sesuatu dari fansnya atau film favoritnya, mereka menelan mentah-mentah dan menjadikan prinsip hidupnya. Untuk itu, buku karangan Iqbal Afif ini merevisi prinsip Muslim milenial sebagai solusi permasalahan. Terkadang masih teman-teman milenial mungkin masih galau, masih di persimpangan jalan, ini benar nggak ya tujuan hidup saya dan yang lainnya. Tapi dibahas secara agama, dibahas secara rinci, dan kita tahu jadi ternyata sabar itu nggak ada batasnya loh gitu. Karena kan kadang kita kalau ngelihat orang di sekolah atau di kampus dia bilang sabar itu kesabaran saya sudah habis, padahal di sini Iqbal dalam bukunya Iqbal Afif menerangkan kalau sabar itu nggak ada batasnya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya menarik dengan beberapa subbab. Di sini ada 19 prinsip-prinsip yang dibahas oleh Iqbal Afif, dan dari sebab-sebab tersebut tidak bersambungan, tapi misalkan contoh pertama kesabaran tidak ada batasnya, kemudian yang lainnya. Nah, saya tertarik dengan ungkapan dalam film Joker yang sangat familiar sekali, yang diperankan oleh Joaquin Phoenix dalam film Joker. Saking hebatnya memerankan film itu, akhirnya netizen itu memberikan kesimpulan yang diamini ramai-ramai, mulai menggunakan kutipan orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Waktu itu sempat viral kata-kata ini, banyak bermunculan di Twitter, kemudian di Instagram dijadikan meme, bahkan di Facebook dan yang lain sosial media sangat ramai sekali. Banyak anak-anak milenial atau anak-anak kecil yang menelan mentah-mentah ungkapan ini, bahkan bisa merubah tindakannya. Oh, berarti saya ini orang baik tapi disakiti, berarti saya bisa jadi orang jahat gitu. Ternyata ini dibahas oleh Iqbal Afif dengan sangat keren banget, dengan sangat rinci, dan banyak pembahasan agamanya. Ternyata kata-kata ini yang disebut dengan ayat-ayat setan. Seolah-olah benar, tapi sesungguhnya ini menyesatkan untuk kita. Teman-teman, kalau ungkapan ini benar, maka sayang sekali nanti kita akan dihisap lebih lama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menghisap kita sesuai dengan perbuatannya. Kalau misalkan kita jadi orang baik terus disakiti oleh orang dan kita berubah jadi jahat, ya kita akan dihisap
bukan hanya saat jadi orang baiknya aja, tapi saat jadi orang jahatnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan uh, ungkapan ini benar, maka Nabi Muhammad pastinya sebagai prinsip hidup kita, contoh hidup kita, itu sudah melakukannya. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan hal ini, tidak berubah jadi jahat gitu. Nabi Muhammad orang baik, dan ketika disakiti oleh masyarakat Arab tidak berubah jadi jahat gitu ya. Ketika Nabi Muhammad ingin sholat, ada orang mengkaitkan leher Nabi dengan sarung dan Nabi diseret, Nabi hanya balik senyuman dan melakukan